Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi segenap warga Gereja Praja Depok yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam edisi Sapaan Pagi Rabu 29 Juni 2022. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang peristirahatan kami semalam, sehingga kami masih dapat bangun pagi dan menghirup udara segar. Saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian sehingga kami dapat memahami dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan. Amin. Pembacaan firman pagi ini akan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Hambamu ini tidak punya sesuatu di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan pada segala tetanggamu. Lalu tuanglah minyak itu ke segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Tema rehat hari ini, iman dalam kesulitan. Tontong mak patongan lan agan kapusakan. Sikap seorang dalam menghadapi problema hidup berbeda-beda. Ada yang semakin kuat dalam hubungannya dengan Tuhan, tekun berdoa, rajin bersekutu, tetapi tidak jarang pula kita menjumpai orang yang menjadi kecewa, bersungut-sungut, meragukan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Kisah seorang janda dan dalam bacaan ini memberi suatu dorongan dan motivasi yang luar biasa dalam kehidupan beriman kita. Dikisahkan bahwa suami si janda yang sudah meninggal ini adalah seorang nabi, dan janda ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Si janda bersama anaknya sangat mengalami kesulitan hidup, sehingga ia harus menghutang sana-sini. Persoalan muncul ketika penagih hutang datang dan ada kebiasaan yang mengizinkan orang yang memberi hutang bisa mengambil anak-anak yang berhutang sebagai gantinya, dan anak tersebut akan menjadi budak sampai batas waktu yang ditentukan. Apa yang dilakukan perempuan janda itu? Perempuan itu pergi menyampaikan masalahnya kepada Nabi Elisa. Lalu Elisa menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak ia duga, yakni disuruh meminta bejana-bejana kosong dari tetangga. Apa hubungannya dengan hutang dan kekurangan itu? Dengan penuh ketaatan, ia menuruti apa yang disampaikan Elisa, walau ia tidak tahu maksud dari perintah itu. Dengan ketaatan iman dan takut kepada Tuhan, ia menerima anugerah Tuhan, sesuatu yang tinggal sedikit dimiliki menjadi melimpah, dan mampu melunasi hutang dan menghidupi keluarganya. Jangan khawatir dalam menjalani kesulitan. Berusahalah dalam keyakinan iman, Tuhan akan memberi jalan keluar, bahkan memberi lebih dari yang kita inginkan. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami, Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk sapaan-Mu di pagi hari ini, mengajar kami tentang iman dalam kesulitan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Penatua Othniel Omusumbung yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karyanya, dan pelayanannya.
Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal yang dialami oleh anak-anak-Mu, masa-masa liburan bersama keluarga dan berbagai rencana mengisi masa liburan kiranya menjadi masa yang indah bagi anak-anak kami, apalagi setelah pandemi, dan saatnya nanti mereka akan masuk sekolah kembali secara onsite dengan semangat. Engkau terus memelihara anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau melindungi mereka. Kami bersuka cita bersama dengan Graciana Kinako Paruruk yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati pertambahan usianya, sukacitanya, kiranya hidupnya memuliakan Engkau selalu. Demikian juga ketika ada anggota jemaat yang hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan mensukacitakan setiap keluarga dan meyakinkan bahwa mereka akan tetap ada di mata-Mu Tuhan dan memelihara kehidupan keluarga mereka. Tuhan, semua sukacita anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai menjadi sukacita yang sempurna di dalam Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan mengenal satu persatu, terkhusus Ibu Asti Kabanga Lebang yang hari kemarin masuk rumah sakit Mitra. Tuhan berkati dia, peliharakan dia, kiranya saatnya Tuhan dia akan sehat, sembuh dan kembali ke rumah. Demikian juga mereka yang dirawat di rumah, mereka yang sudah lama sakit, mereka yang lanjut usia, peliharakan senantiasa Tuhan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, kuatkan iman percaya, dan hanya dengan pertolongan-Mu, saudara-saudara kekasih kami akan memperoleh kesembuhan. Demikian juga mereka yang bergumul karena duka cita, kekecewaan, kegagalan, dan berbagai hal dalam hidup ini, Tuhan kuatkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau memberkati, kiranya mereka akan senantiasa kuat, sehat, bersemangat memimpin lapisan rakyat Indonesia, mulai pemerintah dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkati Bapak Presiden Tuhan dalam memimpin bangsa negara ini. Perdamaian dunia kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kehidupan berjemaat dan berbagai aktivitas anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Ini doa kami, ampunkan segala salah dosa kami, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati.